Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Bremana Atenaya, Saudara. Jelang tenggat penangguhan tarif resiprokal Amerika Serikat, belum ada kejelasan mengenai negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat. Negosiasi alot bisa berdampak pada daya saing dan rantai pasok. Dan lebih lengkapnya kita akan bahas bersama dengan ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Telisa. Selamat pagi Mas Primana dan semua pemirsa Kompas TV, sehat selalu semua. Ya, sehat selalu, Prof. Prof, tapi ini kayaknya kalau ngomongin soal negosiasi ini kayaknya agak-agak demam ya, bukan sehat lagi nih ya. Karena kita sudah mau masuk ke tanggal 9, udah mau tenggat waktu nih, Prof, antara Indonesia dan juga Amerika Serikat belum ada kejelasan soal kira-kira tarifnya akan turun atau malah justru naik atau tetap 32%. Kira-kira kalau pandangan Anda, Prof. Telisa, ini seperti apa posisi Indonesia sekarang? Ya, memang Indonesia berupaya untuk melakukan yang terbaik ya. Kita mengapresiasi negosiator kita yang terus intensif di Washington. Kita tahu kemarin tim negosiasinya berisikan tim yang cukup kuat di situ. Nah, cuma memang ini kan kita cukup agak ini ya, maksudnya Vietnam kan kita melihat negara lain nih yang sudah deal terlebih dahulu. Vietnam sudah dapat deal, Cina sudah dapat deal. Vietnam itu didiskon dari 46% hingga 20%. Sedangkan Cina itu tadinya lebih dari 100, hanya dikenakan 30%. Jadi yang ingin kita yang tunggu-tunggu itu kan Indonesia tadinya dikenakan 32. Nah, berapa yang kira-kira akan nanti muncul angka yang disetujui? Nah, itu kan yang sedang kita tunggu-tunggu, harap-harap cemas. Kita ingin mendapatkan diskon dari 32% itu gitu. Pengennya mungkin setidaknya tidak jauh dari Vietnam ya, karena kan Indonesia sama Vietnam tuh peers biasanya sebagai patokan kita. Nah, kita berharap bahkan ya deal kita bisa lebih baik gitu daripada Vietnam. Tapi minimal tuh kita harus memperjuangkan bahwa kita harus lebih rendah dari 32%. Itu yang harus kita perjuangkan, dan memang kepastian ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha ya. Karena pelaku usaha tuh perlu kepastian nih arah dari tarif ini berapa persen, karena kalau tidak tadi seperti yang disampaikan akan sangat mengganggu rantai pasok, karena biasanya importir dan ekspor itu menunggu kepastian tarif ketika mereka memutuskan untuk melakukan pengapalan dari produk-produk baik impor maupun ekspor. Jadi memang ini hasil negosiasi ini harapan kita positif ya, dan segera, dan selain positif juga kecepatan dari pengumumannya itu sangat ditunggu untuk ditindaklanjuti oleh para pelaku usaha, terutama importir dan eksportir. Tapi Prof, kalau kita bicara soal upaya Indonesia ini dalam negosiasi antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, ini kan katanya bakal impor produk Amerika Serikat ke Indonesia itu sebesar 34 miliar dolar. Kemudian ada juga poin terkait soal penurunan bea masuk sampai dengan 0% nih, Prof. Ini apakah kemudian langkah negosiasi Indonesia ini terlalu dini untuk sekarang atau justru malah tepat dan bisa jadi daya tawar yang cukup nih untuk negosiasi tarifnya Trump? Iya, tentunya harus lebih cepat lebih baik ya. Jadi memang kalau semakin dilamain kan kita memang dikasih batas 90 hari itu, takutnya nanti ada perubahan-perubahan lagi. Karena sangat dinamis, ternyata kan Trump juga tadi menyatakan akan mengirim 12 surat, akan mengancam dengan tarif yang lebih tinggi lagi. Jadi memang semakin itu bisa dipastikan tentu semakin cepat ya. Jadi ya karena tadi pengusaha nggak bisa nunggu lama-lama ya kepastiannya. Tetapi kita memang harus punya deal yang bagus. Maksudnya apa nih yang kita deal? Menarik ya kalau kita belajar dari Cina, Mas. Itu yang kita deal itu harus ada strategic point apa yang dibutuhkan oleh Amerika terhadap Indonesia. Karena seperti kasus Cina, dealnya bisa itu dengan logam tanah jarang. Nah, kemarin mineral strategis logam tanah jarang ini menjadi persyaratan juga sepertinya kepada Indonesia yang mau kita tawarkan. Jadi take and give-nya apa gitu. Juga bagaimana Indonesia akan mengimpor migas dan produk-produk teknologi dari Amerika Serikat untuk membantu agar neraca dagang Amerika tidak terlalu defisit. Kan itu sebetulnya. Jadi memang harus secepat mungkin ya. Artinya semakin baik momentumnya ya kalau kita sampai, karena kita lihat Vietnam cepat dan dia berhasil gitu negosiasinya cukup. Tapi tadi kita tahu apa yang dibutuhkan oleh Amerika sehingga kita bisa punya deal yang bagus tadi seperti itu. Tapi Prof. Telisa, kalau misalnya tadi kita udah sepakat misalnya impor 34 miliar dolar gitu ya, kemudian ternyata Amsyong dari Amerika Serikat tetap menetapkan tarif yang 32% atau bahkan mungkin di atasnya atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Prof. Kemudian dampaknya untuk kita seperti apa, Prof? Apakah mungkin nanti neraca ekspor kita bakal gonjang-ganjing? Seperti apa nih, Prof? Ya, jadi sebetulnya kita harus melakukan mitigasi. Benar sekali, worst skenario kan kita tidak dikasih 32%-nya. Itu maksudnya tetap 32, tidak ada diskonnya. Itu ya yang tetap worst skenario yang harus kita siap-siap. Nah, in case seperti itu, ya kita harus lihat diversifikasi ekspor kita. Karena kan ke Amerika Serikat itu di bawah 10% ya, sekitar 80% dari total ekspor kita. Tapi kan memang
biasanya cukup signifikan di penerimaan dolar karena kan kalau ekspor ke Amerika pasti dapatnya dolar. Kalau ekspor ke negara lain belum tentu bentuknya dalam dolar. Nah, cuma berarti kita harus mendiversifikasi pasar ekspor yang 8% itu ada penurunan, tapi kan nggak mungkin jadi nol. Mungkin dari 8% itu bisa turun share-nya ke 6%, misalkan. Nah, yang 2%-nya itu harus kita carikan shifting-nya, kita ke negara mana. Jadi potensi-potensi ekspor kita ke negara non-AS, negara non-tradisional, itu harus kita genjot untuk menutup agar neraca dagang kita tetap surplus. Karena kan kita memang lagi butuh devisa ya, jadi kita mempertahankan supply dari neraca dagang tersebut, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang perlu mitigasi kepada agar produk-produk kita ini tidak oversupply ya, karena ekspornya berkurang gitu kan, dan kita harus mencari negara tujuan ekspor lain untuk menggantikan pasar AS yang akan akan ada pengurangan gitu akibat dari kenaikan tarif ini. Karena kalau tarif naik kan demand-nya akan berkurang seperti itu. Oke. Tapi kalau kita dari sisi hal yang lain seperti harga, kita juga mungkin bisa meningkatkan melakukan efisiensi kepada harga supaya harga kita lebih kompetitif. Karena kan selain tarif itu komponennya harga biaya logistik. Nah, itu komponen-komponen yang harus kita tekan berarti. Kemudahan ekspor impor supaya mengurangi cost di eksportir dan importir ini gitu. Jadi tarif itu harus ditranslate dengan efisiensi di produk di logistik sama di kepabeanan untuk mengurangi beban dari para eksportir dan importir supaya tidak terlalu menekan impact-nya kepada neraca dagang dan kinerja ekonomi kita. Oke, selain diversifikasi tujuan ekspor, tapi juga tadi ya harga juga harus dikontrol ya Bu ya. Kemudian kalau kita ngomongin skenario yang mungkin terjadi nih, kalau misalnya ternyata tarifnya tetap ditetapkan di 32% gitu Prof. Kemudian skenario yang bakal terjadi nih, kira-kira ke sektor real, kemudian ke pasar keuangan apa saja Prof? Iya, sentimen di pasar keuangan dengan adanya tarif yang lebih tinggi itu kan memang inflasi yang lebih tinggi. Inflasi yang lebih tinggi kan arahnya ke suku bunga yang lebih tinggi sebetulnya. Karena kalau pasar keuangan kan mengharapkan bunga yang lebih rendah. Nah, itu akan menciptakan volatilitas ya, dan itu bisa kemudian ya walaupun dolar sebetulnya cenderung melemah ya, rupiah kita juga bisa ada ancaman untuk depresiasi gitu. Itu juga yang harus kita waspadai. Meskipun memang dolar itu memang cenderung ada pelemahan juga dari isu tarif ini ya. Dengan hutang Amerika yang sudah sangat tinggi, yields-nya juga tinggi. Nah, itu juga sebetulnya ke pasar keuangan memang menciptakan uncertainty juga. Jadi gejolak di pasar keuangan itu meningkat, harus kita antisipasi. Terus kemudian juga memang makanya kan kemarin ada beberapa dari pemerintah ya, Bu Sri Mulyani, ya Pak Gubernur BI, semua mengingatkan dunia ini guncangannya sedang sangat tinggi. Jadi dari guncangan tarif itu ke inflasi, ke sektor keuangan, ke ekspor impor, ke arus modal, itu semua memang harus kita waspadai. Sehingga intinya dari sisi makroekonomi memang volatile-nya itu lebih tinggi, sehingga makanya pemerintah kan kemarin menurunkan ya proyeksi pertumbuhan ekonomi kita yang untuk 2026 pun kan ada pengurangan. Jadi memang ini ke pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti kan di domestik ini harus kita perkuat nih. Jadi selain pasar ekspor itu harus kita jaga, tapi memang pasar domestik harus kita amankan, dan juga daya beli di domestik itu tetap harus kita jaga. Jadi dengan program-program stimulus yang ada, dengan program-program pemerintah yang ada harus dimaksimalkan untuk menciptakan driver ekonomi dari dalam sambil tetap memperkuat yang luarnya dengan negosiasi tadi. Jadi memang perlu sinergi ya dari moneter fiskalnya dan juga kebijakan struktural dan diplomasi kita. Dan juga tadi memanfaatkan berbagai perjanjian dagang dengan negara lain supaya bisa mengkompensate apabila kita kemudian ke AS ini ada pengurangan akibat dari tarif tersebut, seperti itu. Jadi memang dan juga mempertahankan daya saing investasi kita, karena selain ekspor itu kita dapat dolar dari investasi. Jadi investasi kita kemarin cuma tumbuh 2,12%. Nah, itu pun harus kita cover untuk menutup pengurangan dari ekspor ini. Jadi pendapatan dolar terutama dari investasi asing itu harus kita jaga juga, jangan sampai turun dua-duanya. Sudahlah di trade-nya turun, di investasinya juga turun. Nah, itu compensating dari investasi asing juga harus kita jaga. Makanya kepercayaan investor itu harus kita jaga dengan kredibilitas kebijakan yang mumpuni dari kita bahwa Indonesia tetap stay on the track untuk mencapai visi 8% ya, meskipun memang challenge-nya berat, tapi kita terus mendorong program-program untuk ke arah pertumbuhan ekonomi khususnya melalui hilirisasi misalkan seperti itu dan industrialisasi. Oke, kita nggak bisa tutup mata nih Prof soal Vietnam yang tadi Anda sebutkan sudah duluan, bahkan udah gercep gitu ya untuk bisa negosiasi dan kemudian deal walaupun masih tinggi di 20%. Kemudian kalau Anda melihat Indonesia ini seperti apa nih Prof? Apakah juga punya peluang yang sama nih kira-kira untuk bisa nego sejauh itu? Data-data. Apa sih kontribusi Indonesia ke AS? Mungkin itu belum semuanya kita bedah, kita masih fokus di perdagangan. Sebetulnya
untuk teknologi kita tuh pengguna terbesar loh, seperti Facebook dan itu semua dari US kan, Apple, iPhone, penjualan iPhone di Indonesia. Jadi harus kita sadarkan Trump, gak sekedar dari sisi trade, dari sisi teknologi iPhone itu kita sudah banyak sekali penggunanya. Semua ya, Facebook, WhatsApp dan sebagainya itu kan US semua. Teknologi kedokteran kita juga banyak dari US. Jadi kita ini kerjasama yang saling menguntungkan, jangan di sisi trade doang, kan karena data keterangan kemarin tuh di trade doang, padahal di informasi komunikasi dan teknologi di jasa kita itu defisit loh besar sama dia, jadi kita tuh udah menyumbang ke ekonomi Amerika. Terus belum kita bicara LPDP, sekolah mahasiswa, banyak sekali kita mensekolahkan ke US, coba dihitung itu berapa. Jadi kita mensuplai juga kepada perguruan tinggi AS dengan kehadiran dari siswa-siswa kita, karena kita kan penduduk muda banyak dan kita membantu gitu dari sisi education di Amerika Serikat. Jadi kita harus tahu mereka itu butuh apa. Terus mineral kritis, farmasi, obat-obatan kita juga ataupun alas kaki dan garmen itu sebetulnya Amerika butuh dari Indonesia, termasuk mineral tanah jarang. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh AS sehingga kita menyadarkan kita itu saling membutuhkan seperti itu. Oke, nah itu daya tawar kita juga sebenarnya begitu salah satunya. Jadi Vietnam tuh menunjukkan apa sih yang Vietnam udah kontribusikan ke AS. Dan AS akhirnya bisa luluh gitu loh. Dan kemudian dia punya package yang diminta memang terkait dengan supaya produk Amerika tuh 0% diberikan akses pasar luas. Nah itu mungkin kita lihat tetap ada kepentingan nasional untuk ketahanan nasional kita, tapi kita lihat yang mana yang bisa kita dealkan, gak semua, tapi apa yang memang bagus dan positif untuk kedua belah pihak yang kita bilang kita akan perbaiki seperti itu. Seperti dia minta masalah pembajakan, copyright, it's okay lah. Menurut saya itu kita bagus untuk copyright kita, memang lebih bagus kita menghargai copyright seperti itu. Jadi ada yang deal-deal itu. Tapi kalau misalkan on the other hand kayak halal itu kan beda ya. Kalau halalnya sudah menyangkut kepentingan bangsa kita sebagai banyak mayoritas muslim, kita harus tetap mempertahankan halal. Nah itu kita nggak bisa kita sacrifice gitu. Tapi apa yang memang bagus untuk kita, nah itu bisa kita dealkan. Itu yang sepertinya pemerintah juga sudah menyiapkan itu kan tadi sinergi lintas KL, cuma lebih diperkuat lagi. Hal-hal yang menjadi strategic point kita seperti itu. Sebenarnya cukup optimistis dengan apa yang kita tawarkan ke Amerika Serikat, baik selama ini yang sudah terjadi maupun yang akan nanti ditandatangani di hari ini ya Bu ya, tanggal 7. Semoga apapun upaya pemerintah Indonesia nanti untuk negosiasi tarif Trump akan menghasilkan tarif yang juga menguntungkan bagi Indonesia. Terima kasih Prof. Telisa Aulia Valianti, ekonom UI telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Prof. Pagi.